Antrian nomor 9. Uangnya tunai. Udah sih Pak, silakan. Uangnya tunai aja. Selamat pagi. Bagi, bisa dibantu. Mau gadai mobil bisa Pak? Oh bisa, mau ngambil PKB-nya sama unit-unitnya? PKB dengan unit bisa. Sama unit-unitnya? Iya. Oh boleh. Sama Munawaro. Nama, tanda tangan sama nomor yang dihubungi Pak. Tanda tangan secara dulu Munawaro di atas namanya ya. Lengkap itu ya. Iya, nama HP yang bisa dihubungi? Itu kan temen yang tadi ya. Di sini, barang BPK bisa aja Pak. Mobilnya mobil apa Pak? Mobil Avanza. Uangnya cash ya. Tahun 2012, warna? Warna putih ya? Oh, mobilnya di parkiran itu ya Pak? Itu dipotong administrasinya 21.000 ya. Iya, itu aja double dan situ aja. Iya, dipotong aja ya. Coba. Ya tidak. Ntar saya cek dulu ya Pak, kendaraannya Pak. Mau dulu aja. Makasih Pak. Pengen ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya Risto Andrianto dari Kandul Jakarta 1 dari cabang Kemayoran. Di sini saya ingin memperagakan cara pengecekan mobil untuk menentukan kelayakan agar dapat diterima sebagai jaminan agunan kredit di Pegadaian. Tetap saksikan ya. Agar dapat mobil ini diterima sebagai jaminan agunan kredit Pegadaian, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. Salah satu contohnya adalah kelengkapan fisik dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan fisik meliputi semua yang ada pada mobil ini, termasuk ketentuan kondisi mobil harus minimal 70% dan tahun pembuatan mobil menyesuaikan perdir atau SE yang berlaku di Pegadaian. Selain kelengkapan fisik, ada kelengkapan dokumen juga yang harus dilengkapi nasabah, yaitu harus ada BPKB dan STNK. Seperti ini. STNK dan BPKB ini juga harus dipastikan asli dan sesuai dengan mobil ini. Nama yang tertera di sini sesuai dengan data-data sini sesuai dengan mobil yang dipunyai nasabah. Ada 10 langkah dalam menentukan kelayakan mobil ini agar dapat diterima sebagai jaminan kredit di Pegadaian. Yang pertama, kesan umum mobil ini. Yang kedua, bodi. Yang ketiga, cat. Yang keempat, chassis. Yang kelima, mesin. Yang keenam, sistem kemudi. Yang ketujuh, suspensi. Yang kedelapan, transmisi. Yang kesembilan, kelistrikan. Dan yang terakhir 10 adalah aksesoris mobil ini. Sekarang teman-teman, ini adalah contoh mobil Toyota Avanza tahun pembuatan 2012. Untuk memenuhi 10 langkah tadi, yang pertama adalah kesan umum. Kita lihat mobil ini kesan umumnya apakah masih bentuknya simetris antara kanan dan kiri. Bawahnya ini tampak depan, kemudian ini tampak sebelah kiri. Kita lihat secara kesan umum tampilannya mobilnya. Kemudian sekarang ini bagian belakangnya, bentuknya masih simetris antara kanan dan kiri, tidak berat sebelah. Sekarang ini bagian sebelah kanan. Rangkaian mobil. Nah, untuk melihat kesan umum ini sangat penting, apakah mobil ini sesuai dengan standar pabrikan dari Toyota. Setelah melihat kesan umum tadi, bodi eksterior, kita perlu juga melihat kap mesin, apakah kondisinya masih bagus. Kita lihat kap mesin ini. Ini lihat rangkanya apakah masih simetris atau ada yang bengkok atau ada yang penyok bekas terjadi kecelakaan. Karena di sini masih sesuai standar pabrik, jadi dipastikan kondisinya masih cukup bagus. Di sini juga dilihat rangka chassisnya tidak ada ini ya, masih normal, tidak ada yang aneh. Kondisi mesinnya masih cukup bagus, masih layak atau masih memenuhi standar 70%.
bagian interior umum tadi, kan umum, kita juga harus bisa melihat bagian interior mobil seperti plafon atau lampu plafon berfungsi dengan baik. Kemudian bagian interior depan, apakah ada kerusakan atau robek. Kemudian ini bagian interior bagian tengah, posisi tengah, lampu plafon atas fungsi dengan baik. Kemudian AC bagian belakang. Kemudian interior bagian belakang untuk bisa menyimpan barang-barang nasabah sebagai berikut. Semua masih cukup, kondisinya cukup baik. Setelah melihat kondisi interior mobil, sekarang kita melihat kondisi cat pada mobil. Kita lihat di sini ada beberapa sedikit lecet di sini, namun tidak apa. Bisa sedikit catnya bagian depan. Catnya masih dilihat masih standar pabrik. Toyota warna putih susu ini ya kalau dilihat ya. Ini ada juga bagian sebelah kiri ada lecet dikit. Kemudian di bagian kanan masih cukup bagus catnya. Nah, sebelah kiri masih bagus catnya. Dan ini tampak belakang. Tampak belakang masih cukup bagus. Tidak banyak yang tergores. Kemudian ini sebelah kanan. Sebelah kanan masih cukup bagus. Selanjutnya sekarang kita akan melihat bagian chassis mobil yang terdapat pada kap mesin. Ya, di sini bisa lihat ya guys, chassisnya di sini harus terlihat simetris atau tidak ada keanehan atau bentuk yang penyok, yang miring antara kanan dan kiri. Di sini bagian chassisnya kita lihat lurus sejajar, masih simetris, yang menentukan dan memastikan tidak ada bekas benturan dari mobil ini atau bekas kecelakaan. Chassis dari mobil ini masih cukup bagus. Atau dilihat dari samping mobil ban ini juga chassis sebelah sini dan sebelah kiri depan, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri belakang maksud saya, chassisnya masih simetris. Untuk yang sebelah kanan belakang dapat dilihat di sini terdapat nomor chassis untuk ban belakang sebelah kanan, masih bentuknya masih simetris juga. Yang terakhir sebelah kanan depan, bentuknya masih cukup bagus dan dikendarai bisa dengan cukup aman. Sekarang kita lihat guys kondisi mesin mobil apakah masih bagus atau tidak. Di sini bisa dilihat apakah ada rembesan oli atau tidak di bagian mesin. Kemudian untuk oli mesin kita bisa cek sebelah sini. Ya, untuk mobil 2012 bensin Avanza, kita lihat dari sini kondisi mesinnya ada ukuran normal mesinnya ya. Ada batas mesinnya, ada batas oli mesin. Ini minimal, ini maksimal. Kondisi oli di sini masih cukup bagus, tidak terlalu kental. Lagi. Sekarang kita lihat untuk suara mesinnya. Untuk mesin yang kondisi bagus, RPM-nya itu tanpa AC nyala, kalau idle itu sekitar 900 RPM atau hampir 1000 RPM. Kemudian jika AC dinyalakan itu akan naik menjadi 1000 lebih RPM. Ya, bisa dilihat ya, putaran mesinnya, RPM-nya naik di atas 1 bar, di atas 1. Itu menandakan AC-nya lagi nyala, mesin idle. Normal berarti kalau AC-nya mati dia akan turun RPM.
kemudian di bagian belakang knalpot. Di sini kalau yang bagus tidak mengeluarkan asap putih atau ngebul ya. Ini masih cukup bagus karena asap knalpotnya bersih, tidak terlihat mengebul asapnya. Sistem kemudinya kita lihat apakah setir ini power steeringnya masih berfungsi dengan baik. Ya, ini masih enteng ya guys, sejajar, tidak terlalu miring ke kanan atau ke kiri. Ini penting karena untuk keamanan di jalan sebaiknya dirawat juga di bengkel dengan spurring atau balancing agar selalu dirawat power steering dan kondisi ban serta kemiringan setir. Jadi ini masih bagus ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu miring ke kiri atau ke kanan kondisi setirnya. Sekarang kita beralih ke suspensi ya teman-teman. Suspensi bisa ditekan suspensi mobil, kita ditekan masih bagus. Dia langsung cepat naik. Berarti shock breaker ini menggunakan gas ya, jadi dia ditekan langsung cepat naik. Sekarang bagian transmisi ya guys, ini terdiri dari 6 speed dan ini mobil manual menggunakan 3 pedal. Yang sebelah kiri pedal kopling, yang di tengah ini rem, dan yang di sebelah kanan ini pedal gas. Sekarang ini transmisi manual ya. Sekarang kita coba untuk persnelingnya. Gigi 1, ke belakang gigi 2, kemudian gigi 3, kemudian gigi 4, ke kanan atas gigi 5, dan ke kanan bawah untuk mundur ya. Sekarang kita tes untuk maju gigi 1, kemudian kita tes untuk mundur. Ya, semua masih cukup baik. Oke teman-teman, sekarang kita lihat kondisi kelistrikan mobil ini. Kita coba nyalakan. Ya, dapat dilihat ya, terdapat beberapa ikon yang menyala. Seperti di sini rem tangan, power steering, kondisi aki, dan mesin injeksi serta oli. Pastikan semua ini kecuali rem tangan ya, itu mati saat mesin dihidupkan. Ya, karena apa? Untuk memastikan tidak ada bermasalah dalam salah satu komponen mobil tersebut. Dan dipastikan suhu mobil ini juga ikonnya nggak nyala karena kondisi suhu mobil ini masih stabil atau tidak panas. Sekarang kita coba cek sen kanan, dapat nyala ya. Kemudian sen kiri nyala, kemudian lampu fog, lampu utama juga menyala. Kemudian kita pastikan klakson, klaksonnya dapat menyala juga. Kita pastikan aksesoris seperti radio menyala, AC menyala juga. Pastikan semua berjalan baik. Untuk kelistrikan mobil ini berjalan dengan baik ya. Sekarang kita lihat lampu bagian luar. Ya, semua menyala dengan baik ya lampunya. Oke teman-teman, yang terakhir kita lihat bagian aksesoris mobil ini, yaitu meliputi dongkrak. Apakah ada? Yang penting karena kalau terjadi apa-apa di jalan kita perlukan dongkrak untuk mengganti ban serep ya. Dongkraknya ada di sini di depan. Dongkraknya ada. Ini kan ditaruh di depan penumpang. Kemudian untuk ban serep dapat dilihat ya. Ini masih ada ban serepnya, masih
terpasang dengan baik ban serepnya di bawah ini. Bisa dilihat ya teman-teman, ban serepnya masih tertutup dengan baik. Kemudian untuk di belakang ada ini ya, toolkit konten untuk jika terjadi apa-apa di jalan atau P3K. Seperti ini ada triangle reflecting. Triangle reflecting dipakai untuk sebagai tanda kepada pengemudi-pengemudi lain agar memberitahu kalau kita sedang ada trouble atau masalah atau ingin ganti ban serep. Jadi untuk memberitahu supaya tidak terjadi kecelakaan atau tidak menabrak kita yang sedang mengganti ban. Kita tahu kita sedang dalam masalah juga. Begitu ya. Ini juga terdapat kotak P3K. Jadi lengkap ya. Di sini untuk pencegahan saja kalau terjadi apa-apa di jalan. Dan ini standar dari pabrik Toyota Avanza ya. Setelah tadi memeriksa aksesoris mobil ini, dipastikan agar setelah nasabah melunasi pinjamannya, agar aksesorisnya masih ada atau masih lengkap sesuai dengan awal pemeriksaan untuk menghindari komplain dari nasabah. Ya, itulah serangkaian pemeriksaan kelayakan kendaraan mobil untuk menjadi sebagai jaminan agunan kredit Pegadaian. Dapat disimpulkan kendaraan ini kondisinya sekitar 80% dan layak untuk diterima sebagai jaminan agunan kredit di Pegadaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Ya nggak apa-apa, di sini aja barangnya. Barangnya udah. Kan awal belum. Pada tadi barangnya. Surat rumah. Bentar ya. Namanya dan 13. Silakan. Ya, udah. Kerja sama pusing lah, sama masih bisa makan ya alhamdulillah. Santai. Ini kayak ikan, kambing, namanya ikan, kualitasnya nggak enak kambing. Nggak usah jauh-jauh lah ini, tapi nggak juga. Iya, kangen lah. Kasih Pak Robi. Benar. Bisa konfirmasi dulu ya Mas ya. Tadi kendaraannya mobil Toyota Avanza manual tahun 2012 ya Mas. Warna putih ya? Putih. Oh iya. Warna putih. Uangnya ada berapa? Tadi saya dicek kondisi kendaraannya 1.100.000 cukup layak karena kondisinya minimal 70% ya. Sudah bagus. Ini tadi taksirannya sekitar 73 juta 500 ribu. Nanti Mas dapat Nomor 14. 14. ya, satu ya. Silakan Mas. Nanti ada potong adminnya 125 sama administrasi dulu jadi 126 ribu ya Mas. Nanti Mas terimanya 68 juta 174 ribu ya. Ya dua, ya. 1,5-an Ini lebih. begitu Dua ya? Ini satu-satuan aja. Iya. Ini aja ya. Kita saya Panjang aja. SBG-nya ya. Aja nanti kita. Mas ya. Zamannya di Kemarin Ketika ini selesai, kemudian akan diinput di Passion untuk dicetak kemudian menjadi SBG atau SBK yang akan nanti dicairkan dan uangnya akan diterima oleh nasabah baik non tunai maupun tunai. Setelah itu kitirnya nanti akan di staples atau disatukan dengan FPK-nya dan dijadikan satu dengan barang jaminannya, kemudian akan diserahkan selanjutnya ke pengelola agunan untuk disimpan di gudang yang lebih tempat yang lebih aman dan lebih baik. Ya, terima kasih.